Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada hari ini untuk kelas 10 tambah 1 ya. 11 MIPA 5. Untuk pertama kali ini pelajaran dibagi menjadi dua, PTN dengan PJJ. Dan pada materi ini baik yang PTN dan PJJ mendapatkan materi yang sama. Jadi semuanya nanti bisa tanya baik yang di sekolah maupun yang berada di rumah. Itu ya. Itu semuanya bisa. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru adalah suhu dan kalor. Ya. Suhu dan kalor kita bagi menjadi 3 materi. Yang pertama kali adalah suhu dan pemuaian, yang kedua kalor, yang ketiga perpindahan panas atau perpindahan kalor. Oke, gitu ya. Sekarang kita perhatikan, ini pengertian daripada suhu. Anda tahu suhu? Ada definisinya di sini. Suhu adalah ukuran atau derajat. Derajat itu tingkatan, terap-terapan ya. Panas dinginnya suatu benda atau sistem. Dan dikatakan sistem itu adalah yang merupakan pusat perhatian kita. Itu sistem. Yang di samping sistem itu adalah lingkungan. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang di molekul benda yang menggambarkan gerakan molekul benda. Anda tahu apakah molekul itu? Lihat, energi kinetik rata-rata dimiliki molekul. Molekul itu apa? Ayo, semuanya di kelas maupun di rumah boleh jawab? Ya, bagus. Ya, itu molekul ya. Bagian terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat aslinya. Itu adalah molekul. Molekul terbagi ada atom di situ nanti ya. Tadi ada oke. Yang kita bicarakan ini. Dan kalau kamu pernah tadi memanaskan air ya, jangan memanaskan wedang ya. Memanaskan air dari dikit itu. Waktu dingin Anda nggak akan lihat gerakannya. Sebetulnya dia gerak tentang molekul air. Air itu H2O. Kalau nggak salah, benar itu. Ya. Itu kalau sudah mau mendidih mulai bergerak, menguap. Nah, menguap dengan beda lain ya. Kalau menguap itu adalah perubahan dari benda cair ke gas pada satu permukaan. Tapi kalau perubahannya pada seluruh bagian, itu namanya mendidih. Dan satu permukaan namanya menguap. Jadi berpengaruh tuh, ya, gitu. Jadi baru airnya kelihatan bergerak. Nah, berarti kan itu suhunya panas gerakannya lebih. Tapi naik suhunya rendah gerakannya nggak kelihatan. Itulah. Ini satu konsep itu. Oke. Sekarang suatu benda dikatakan bersuhu tinggi, ya. Bersuhu tinggi, Anda tahu bila jika benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang tinggi, gerakannya cepat di situ. Kalau benda itu bersuhu tinggi, nek rendah itu ya kebalikannya, ya rak? Memiliki energi kinetik molekul rata yang rendah, betul ya? Biar ini tak percepat karena tadi sudah terlambat beberapa menit. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut sifat termometrik. Termo itu panas, metrik itu ukuran ya, atau bentuk. Perubahan bentuknya. Sifat metrik bentuk. Nah, sifat termometrik antara lain kalau benda dipanaskan atau didinginkan itu
panas itu bisa dipanaskan, bisa dingin ya. Bisa menyebabkan perubahan wujud. Ya. Contohnya apa? Contohnya Anda dari es. Es itu kamu taruhkan di atas meja atau di atas lantai pada suhu kamar. Ini dikatakan suhu kamar. Suhu kamar itu adalah 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Di kimia dikenal dengan STP ya, Standard Temperature and Pressure. Kira-kira gitu, ya. Es itu akan mencair. Benar nggak? Karena panas, terjadi perubahan wujud. Ya. Tapi dari cair ke padat nggak bisa sendiri. Minta bantuan kulkas gitu loh. Dari energi dari luar. Oke? Itu jadi bisa perubahan suhu bisa menyebabkan perubahan wujud. Yang kedua, bisa mengalami perubahan tekanan. Oke. Kacang ya. Tahu kacang kamu ya? Kacang ya. Kakak kamu sudah makan kacang marah-marah itu. Kurang ajar lu ini. Kacangnya bal-balan katanya. Kiri kanan kudut. Main-main kemana-mana. Nggak punya gigi sih. Iya kan? Coba Anda beri kacang, Anda presto gitu loh. Iya kan? Ya. Wah, ini namanya kacang rasa cake gitu kan. Kakek kamu mau makan gitu loh. Kan terjadi perubahan tekanan itu. Karena ada perubahan suhu tersebut dengan panci presto itu. Paham ya? Jadi perubahan tekanan, nih itu loh. Akhirnya dia akan jadi lunak gitu loh. Ya, kayak buku-buku uang itu. Kamu tahu lihat uang dari bank itu ya. Wah, rapi sekali. Satu bendel. Kamu buka nggak bisa rapi lagi itu. Karena bisa dipres dan ditekan itu loh. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya perubahan ukuran. Oke. Contoh yang paling klasik di perubahan ukuran itu waktu Anda di SD, SMP atau metes MTS ya. Metes. Loh, Sanawiyah ya. Minsa ya. MTS Madrasah Sanawiyah ya. Minsa ya. Perubahan ukuran. Rel kereta api dibuat jarang. Kenapa ini? Ya kan? Karena di situ kalau dipanasin dia akan memuai kan? Ya. Di sekolah kita ada indoor. Sana ya, tahu indoor ya? Oke. Wih, silakan Anda nanti badur ke sana. Panas sekali. Asik di sana. Kan badan tipis, pemainnya bagus ya. Full musik di sana. Den gitu kayak hujan itu loh. Suara waktu dia memuai. Ya, di indoor. Jadi ini ada perubahan ukuran, paham ya? Terus perubahan warna, ya perubahan warna, iya. Anda tahu kompor ya, kompor yang kita bicarakan apinya. Kalau sebaiknya kompor itu yang baik warnanya apa? Biru. Kenapa biru? Lebih panas, energinya lebih tinggi ya. Kalau merah bagaimana? Energinya kurang ya. Merah itu kurang. Anda tahu warna pelangi Mijiku Hibiniu ada berapa? 6 ya. Nila dengan ungu sama ya. Nila dengan ungu sana. Mijiku Hibiniu nila dengan ungu sana. Berarti jumlah 6. Ini nek Mijiku Hibiniu jumlah itu. Betul ya? Ya, gitu loh. Jadi nek kompor kamu berwarna merah apinya berarti kamu jorok. Nggak pernah dibersihin. Aku pernah nyindir, fakta kok. Bener ya? Enggak nyindir, tapi fakta, gitu aja. Suara saya didengar seluruh dunia loh ini nanti. Tak rekam, taruhkan ke sana ya. Perubahan daya hantar listrik. Oke. Anda tahu komputer. Komputer itu ada prosesor ya. Prosesor. Nah, prosesor itu biasanya ada kitiran nih. Loh, kenapa diberi kitiran? Diberi kitiran ya? Dipasangin bundar kan juga kitiran ya. Bener ya? Ya udah.
pada kitiran. Nah, supaya apa? Dia dingin. Kalau dia panas, hambatannya akan tinggi, maka akan mempengaruhi kerjanya. Gitu loh. Maka dibuat seperti itu. Terus kalau Anda tahu di trafo itu loh. Trafo itu biasanya itu diberi sirip-sirip. Ya. Di tempat induktor itu. Itu diisi supaya apa? Panasnya berkurang. Karena melalui sirip kan lebarnya melalui sirip. Kalau Anda tahu motor itu, blok mesin motor yang ada businya itu kan bentuknya masih sirip ya, toh. Kok ini loh. Enggak lurus sak blok ini ana motor-motor ini loh. Tujuan apa? Untuk mengurangi panas. Karena permukaan yang bersentuhan dengan udara lebih banyak. Nah, inilah karena panas bisa merupakan perubahan daya hantar listrik. Termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ya. Anda masuk kelas ini, suhunya sudah diukur menggunakan termometer. Ya. Termometer digital ya. Nah, sekarang termometer ya. Terus termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik. Ya. Sifat termometrik tadi di atas. Ya, apa ya? Sudah ada. Macam-macam termometer. Termometer raksa atau klinis itu termometer yang terbiasa tapi sekarang sudah beberapa meninggalkan. Waktu kecil sama kayak ini, pakai raksa nanti masih terjual banyak juga. Pakai raksa untuk mengukur suhu badan, ya. Itu termometer raksa atau klinis, di dalamnya diisi raksa yang dapat memuai dan menyusut. Kenapa kok diisi air raksa? Yang klasik itu. Karena air raksa itu kan warnanya mengkilat, pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding, berarti mudah dilihat. Gitu loh. Termometer gas. Di dalamnya diisi gas hidrogen atau helium yang dapat memuai dan menyusut. Gas hidrogen. Pertama kali kan nomor 1 atom itu kan hidrogen, nomor 2 helium ya. Benar. Nah, golongan 8A apa saja? Atom itu. Golongan 8A. Apa enggak? Heboh, Irak, negara, Arab, karena serangan Romania ya. Heboh, negara Arab karena serangan Romania. Udah, inilah penting nih, hapus saja. Ya, kita pakai gas ya, hidrogen atau gas helium, karena dia yang paling ringan. Nah, selanjutnya, termometer hambatan terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambatan listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Pakai platina. Ya. Platina itu logam ya. Titik lebihnya 1472 atau 73. 1473 derajat Celcius. Titik lebur platina. Itu logam terkuat di bumi. Ya, logam terkuat di bumi. Dan platina harganya mahal. Kenapa, Pak? Kamu pernah dengar emas putih? Ada emas putih enggak? Emas yang kuning ya, dari aurum. Kalau kamu dengar ada emas putih yang harganya lebih mahal, itu platina. Di emas putih itu platina, emas putih itu ya kuning gitu. Nek emas putih itu apa? Platina. Harganya termahal itu. Karena logam terkuat di bumi. Titik lebihnya 1473 derajat Celcius. Nah, kita bisa bandingkan suhu permukaan matahari. Suhu permukaan matahari 5000 derajat Celcius. Kayak ngapa rasanya ya? Kamu pada suhu 30 derajat itu megap-megap ya, ngap gitu ya. Apalagi sampai 5000 derajat Celcius ya. Enggak ada bekasnya. Ya enggak? Enggak ada bekasnya.
maka janganlah berbuat dosa ya. Anda tahu hukuman ADL panas itu dengan jaket ini berapa kalinya, gitu loh. Termometer paramagnetik. Termometer hambatan dari platina yang kenaikan dan hambatannya itu sudah bahas ya. Hambatan listriknya bisa dihitung. Termometer paramagnetik terbuat dari logam yang diamati sifat magnetiknya. Sifat magnetik Anda tahu? Nah, nanti kita pelajari pada kelas 12 pada magnetik. Termometer optik atau pirometer terbuat dari logam yang diamati perubahan warnanya. Termometer optik ini tidak bersinggungan dengan bendanya. Jadi kayak teropong itu loh, ada teropong, peker di tengahnya ada kayak cahaya di sana kan, cahaya yang di dalam itu sama yang dilihat oleh teropong. Nanti akan terukur suhunya. Itu. Jadi bendanya tidak nempel. Termometer bimetal terbuat dari bi itu apa? Bi itu 2, metal itu logam. Jadi antara 2 logam yang dijadikan satu itu namanya bimetal. Ya, bimetal itu ada di mana? Iya. Oke. Anda tahu rating motor, mobil, ya kan? Waktu Anda menggunakan rating, kadang-kadang Anda kepengen kamu dengar tak gitu loh. Itu suara dari bimetal. Ngono loh. Jadi 2 logam itu kan kita panasin. Nah, kita waktu panasi waktu dia memuai yang konsumennya beda, yang konsumennya apa? Paling besar akan ujian paling kecil. Maka dia kalau gini akan lepas ini loh. Dingin baik lagi. Ini loh. Maka bunyi tak gitu loh. Gitu ya. Nah, dan ini juga bisa digunakan untuk apa? Otomatis setrika itu loh. Itu juga pakai bimetal. Kita ukur di situ. Ya. Tapi ini juga bisa digunakan karena panasnya diketahui bisa mengukur untuk suhu. Hasil maka jarum gitu ya. Waktu dia gerak kan dihubungkan dengan jarum. Termokapal terbuat dari 2 kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke antar meter. Kapal kemarin sudah bahas kapal ya di meka rotasi. Kapal itu ada 2 buah benda yang memiliki gaya sama arahnya berlawanan, terpisah jarak d kapal. Oke. Termometer memiliki beberapa skala, di antaranya adalah apa saja? Udah, sering dengar ini ya. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Oke, cerdas. Ya. Oke ya. Ini sekarang pramuka ya, besok. Ini kan aja ya. Ini Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin ya. Di sini ini tandanya pada ini nggak sama ini. Ini tak garis ini loh. Tidak sama ya. Ini namanya titik beku air. Titik beku yang bawah. Yang di atas titik didih air. Paham aku? Ya, oke. Reaumur titik bekunya berapa? 0, bagus. 0 apa? Derajat. Celsius berapa?
0 derajat. Fahrenheit 32 derajat. Lainnya bagaimana? Diam saja. Jawab dong. Baik yang di rumah juga diam. Untuk Kelvin 273 derajat. Oke. Lainnya ikut jawab. Titik didih, Remur 80 derajat. Celcius Fahrenheit Sableng ya. Biro Sableng kan 212. Iya tak? Sah? Biro Sableng ya. 212. Oke, guyon ya. Gurune gendeng. Iya kan? Biro Sableng gurune gendeng. Oke, Kelvin bilang 373 derajat. Oke, paham nggak? Tidak dapat di SMP, di SD ya, yang melalui itu. Oke. Sekarang yang akan kita bicarakan selisih dari titik didih dengan titik beku. Selisih titik didih dan titik beku berapa untuk Remur? 80. Celcius 100. Fahrenheit Kelvin 100. Oke, cerdas anak saya. Oke. Selanjutnya, ini kan perbandingan kan 80 100 ya, 80 100 180 100. Supaya ringkas dibagi berapa? 20 ya. Yang depan sini berapa nanti hasilnya? 4. Sini 5. Sini 9. Sini 5. Oke? Di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak di sini? Ini loh. Ayo. Enggak ada? Nah, saya tanya ada loh. Pak, ini 0, kenapa ini 32 enggak 0? Ya, Ra. Ini kan 0, ini 0. Kenapa 32 head gitu loh. Lah 0-mu apa head gitu kan? Ya, Ra. 0 Fahrenheit itu apa gitu loh. Kok kayak mulai 32 gitu beku air gitu loh. Mudeng ya? Ya, nah 0 Fahrenheit adalah titik beku campuran es dan garam. Ya, berarti es dikai garam, maka mencair, dibekukan lagi 0 derajat Fahrenheit. Betul ya? Nah, sekarang Kelvin, nolnya apa gitu loh, karena nolnya Kelvin gitu loh. Nolnya Kelvin itu adalah titik triple air. Nah, titik triple air itu apa? Titik triple air itu titik di mana tiga wujud benda sulit untuk dibedakan. Wujud benda itu apa? Padat, cair, gas. Jadi benda padat, cair, gas itu sulit dibedakan. Itu namanya titik triple air. Itu ya. Jadi kalau gas didinginkan kan ada cair, dingin lagi memadat itu. Jadi ketika wujud benda itu dalam kondisi yang sama, itu namanya titik triple air itu loh. Ya, itu 0 Kelvin. Oke. Kalau manusia didinginkan pada suhu mati, didinginkan pada suhu 0 Kelvin, nggak akan membusuk. Loh, kenapa nggak akan membusuk? Karena kegiatan mati. Orang atau hewan atau tumbuhan barang yang hidup, benda mati ya. Benda mati dan benda tak hidup sama nggak? Tidak. Bedanya apa? Benda mati dan benda tak hidup sama nggak? Tadi ada tidak. Bedanya apa? Sama apa tidak? Sama. Nek benda mati pernah hidup. Ya, benda mati pernah hidup. Guyon ya. Benda tak hidup cirinya apa? Benda tak hidup punya kakak, punya adik, nggak punya orang tua.
Loh, kok bisa Pak? Iya, contohnya waktu. Carikan kakak ini, carikan adiknya ini, bukan carikan orang tuanya. Ya, Zara, kamu beli sepatu, carikan kakaknya ini apa adiknya ini kan? Bukan cari orang tuanya kan? Kan benda mati kan? Benda tak hidup itu ya. Dia benda tak hidup, itu ya. Tidak pernah hidup ya. Punya adik, punya kakak, nggak punya orang tua ini guyon nih, itu nggak punya orang tuanya ya. Nggak masuk ilmiah ya, enggak ya. Oke. Sekarang bagaimana untuk perbandingan termometernya? Oke. Sekarang ini Reaumur, Celsius, Fahrenheit. Oke. Kalau pada ini T Reaumur. Reaumur itu kan dimulai dari 0. Ya. Oke. Berbanding TC dimulai dari 0. Ya. Terus TF dimulai dari berapa? Berarti Pi harusnya Ki 0 ke 32. Piye? Jadi disamakan kalah sih. Udah enggak? Supaya 0 permulaannya gitu loh. Ya, ini kan mulai 0, ini Reaumur 0. Ya. Reaumur dimulai dari 0, Celsius dari 0, Fahrenheit 32. Ya supaya 0 kurangi 32. Gitu loh. Ono plong ya. Plong. Nek Fahrenheit, nek Kelvin piye? Kelvin itu simbolnya pakai T besar. Ya. Min berapa? Iya. Perbandingannya berapa? 4 banding 5 banding 9. Udah enggak? Ya. Gitu ya. Masih ada yang bingung di sini? Gampang ada di sini ya. Kalau tak ada di sini ya. Nanti kamu lihat video saya. Enak sekali. Tolong tulisan saya Anda biasa jelek nilainya sama dengan nulisnya kalau titik 2 gitu. Akarnya orang sempurna, peratakan isor orang atau kurang panjang, tak kurangi di sini. Oke. Jadi ini termometer ini digambar. Skala termometer. Rumus iki. Nah, aku TCTN ini. Pada arah kemalu. Ya. Enak-enak gini aja ya. Ini dulu. Jadi kalau TR berbanding TK min 273 Anda tahu perbandingannya itu loh. Oke. Oke ya. Penetapan skala termometer didasarkan atas 2 titik acuan skala yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas TA adalah titik didih air. Tekanan 1 atmosfer, titik bawah 1 atmosfer. Oke. Ini ya. Jadi perumusan secara umum itu gunakan ini. B itu titik bawah. Bawah itu adalah titik beku. A itu titik atas. Titik atas itu titik didih. Udah enggak? Jadi nek termometer X karo Y, X dikurangi bawah X, Y ini kurangi bawah B. Bawah Y gitu loh. Ini kan selisihnya atas bawah rumah. Ini rumus umum. Rumus umum. Nah, kok umum? Contohnya apa? Oke. Contohnya gini ya, R. Reaumur sama Celsius saja ya. Reaumur sama Celsius. Reaumur kan TR XR-nya kan 0. Iya. R-nya 0. XB-nya 0. Ini kan per nah, titik atasnya Reaumur berapa?
80 min 0 gitu loh. Nah, yang sini Celsius. T nilai Celsius berapa? 0 per kan udah toh yang tadi itu loh maksudnya ya. Ini rumus dipakai untuk umum ya, rumus dipakai untuk umum gitu aja ya, gak usah banyakkan rumus nanti stres nanti. Oke. Pemuaian zat. Benda yang mengalami perubahan suhu dapat memuai dan menyusut. Oke. Tadi pemuaian zat tadi dari pemuaian zat padat, cair dan gas. Pemuaian zat padat yang dapat terjadi adalah benda padat itu bisa mengukur panjang, luas dan volume. Benda padat loh ya. Iya. Panjang meja tahu, lebar meja, luas meja tahu, volume tahu, volume itu tahu udah. Nah air bisa dihitung volume panjangnya enggak air? Tidak, yang diukur apanya? Volume. Jadi nek cair insya volumenya, nek gas yang diukur volumenya gitu loh. Oke. Sekarang kita biar cepat antara cair dengan gas. Cair dan gas itu yang diukur kan volumenya. Berarti sama-sama yang diukur volumenya. Apa perbedaannya? Kalau untuk cair itu koefisien volume itu namanya gamma. Koefisien volume gamma. Untuk cair gammanya tidak sama untuk setiap benda. Tapi untuk gas setiap benda gammanya sama. Kita bahas nanti di bawah. Oke. Kita baca dulu pemuaian panjang ya. Rumusnya ini tidak kita bahas. Kamu sudah panjang, sudah tahu. Ya. Nah, terus untuk luas, untuk benda ini jadi beta. Kalau Anda dapatkan ini kan L per delta L, ini L per delta L. Ya, kan berarti ini L aksen, L ini kan sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T. Ya. Nah, A plus B dikuadratkan hasil apa enggak? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini nih alfanya itu sama dengan 10 pangkat min 6. Nah ini nanti dikuadratkan itu kan 10 pangkat min 12, sangat kecil, berarti 0. Maka yang diambil yang ini saja yang di atas, yang depan. Maka betanya B ini jadi B sama dengan 2 alfa. Terus untuk gamma itu 3 alfa. Itu caranya seperti itu. Pemuaian volume ini dari rumusnya ini. Karena kita tinggal 10 menit, kita akan mempercepat. Tadi contoh soalnya lihat di video saya. Ya sudah saya share ke grup. Atau Anda bisa langsung lihat ke Fisika BKTZ. Pemuaian zat cair dapat terjadi adalah pemuaian volume. Volume zat cair yang mengalami perubahan suhu berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Tapi di sini ada anomali. Anomali itu apa? Anomali itu bahasa lainnya keanehan. Apa anomali? Keanehan, iya. Kami harapkan kelas MIPA 5 tidak ada yang anomali ya. Ya kan benar. Masa IPA 5 ada yang anomali banget tidak ada. Keanehan air. Air itu benda itu kalau dipanaskan akan memuai. Ya kan? Tapi di sini ada penyusutan. Air itu anehnya enggak pada seluruh bagian, pada bagian tertentu. Dari 0 derajat sampai 4 derajat Celcius.
Benda ini dipanaskan tidak memuat tapi malah menyusut. Ini keanehannya. Setelah 4 derajat Celcius kembali normal. Gitu loh. Jadi anehnya hanya dari 0 sampai 4 derajat Celcius, tidak pada seluruh bagian. Gitu ya. Itu keanehannya. Ini seperti ini. Pada suhu tersebut, saat cair dipanaskan bukannya memuai, namun justru menyusut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa perubahan wujud es menjadi air. Pemuaian gas yang dapat terjadi adalah pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Akan jadi pemuaian yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Ini kalau pada gas. Ya. Sekarang kita bicarakan cair dan gas. Kalau cair itu rumusnya tetap pakai ini, gamanya ini. Hanya gamanya ganti 3. Nek cair nggak perlu. Ini nek padat, maka nek itu volume 3 alfa. Nek cair gamanya sendiri. Ya, nek cair. Nah, terus kalau gas itu gamma gas itu 1/273 itu untuk setiap gas. Untuk setiap gas sama gamma 1/273. Maka tidak kita bahas juga terlalu panjang. Pemuaian gas dapat terjadi adalah pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Pemuaian gas dijelaskan oleh hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan pasangan gas ideal. Hukum Boyle, P1, V1, P2, V2. Yang penting satuan ini harus sama. Nek Pascal semua, liter semua harus sama. Satuannya harus sama. Ini perbandingannya ini. Ya. Terus hukum Gay-Lussac P1 per T1, ingat T-nya ini lain pada T pada Kelvin dan pada dan cair. Nah, pada dengan cair T-nya itu maka Celsius. Nah, ini T-nya maka Kelvin. Kenapa Kelvin? Karena gamanya 1/273. Ini nek delta T Celsius, delta itu selisih. Perubahan Celsius dan perubahan Kelvin sama. Celsius dengan Kelvin perubahannya sama. Tapi suhunya beda. Tahu tak? Suhunya beda. Oke, Pak Rizal ini punya Pak? Oke. T1 misalkan berapa? 27 derajat Celsius. Nah, Kelvin berapa ini? 300 Kelvin toh tambah 273. Ya, Celsius ke Kelvin tambah 273. T2 berapa di sini? 37 derajat Celsius. T2-nya berapa Kelvin? 300. Kira delta T ini pira ini? 10 derajat Celsius toh. Ini delta-nya berapa? 10 Kelvin toh. Sisinya kan sama. Tapi suhunya beda, betul tak? Ya, sisinya sama antara Celsius dan Kelvin, tapi suhunya beda, gitu loh. Nah, tapi ini suhunya dalam Kelvin, harus Kelvin untuk gas. Ya. Persamaan gas ideal adalah gabungan dari ketiga hukum di atas, di mana tidak ada variabel yang dijaga konstan. P1, V1 per T1, P2 per V2 T2. Nah, ini gampang. Nek suhunya tetap, suhu itu termis. Tetap itu sama isotermis, T-nya hilang. Berarti tinggal P1, V1, P2, V2. Nek isobarik, barik itu tekanan, iso sama. Tekanannya sama, V1 per T1, V2 per T2. Nek isochorik, chorik itu volume. Volumenya sama, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, sama di atas. Tapi umumnya ini.
Oke. Penerapan prinsip pemuaian zat. Pemuaian zat menimbulkan beberapa masalah, antara lain rel kereta api dipasang bercelah antar rel agar tidak bengkok ketika cuaca panas. Sudah kita bahas tadi. Bingkai kaca pada jendela ukurannya lebih besar daripada kaca untuk menghindari pecahnya kaca ketika memuai karena udara panas. Bingkai kaca kamu wadahnya kecil lebih rombong supaya nggak pecah, ya. Kecuali rumah Anda dekat dengan sekolah militer, ya. Cuma saya di Magelang itu di perumahan karet lumayan itu kalau ada latihan. Kadang kacanya deng waktu latihan nembak. Ini nak yang dekat, nak kacanya yang tipis, ya nggak apa-apa, paling piar gitu. Paling apa? Pecah. Iya kan? Nggak ada yang lain kan? Kabel listrik di pinggir jalan dibuat kendur agar pada malam hari kabel listrik tidak putus ketika menegang. Tapi kabel listrik itu dikencengin kayak apa? Karena itu berat, lama-lama mengkelung. Kabel telepon juga tuh. Coba Anda perhatikan di jembatan Kayangan kabelnya mudun ini. Karena keberatan mudun narik. Nah, sekarang keuntungan yang didapat dari peristiwa pemuaian adalah keping bimetal. Tadi kita bahas sudah, ya. Adalah gabungan dua plat logam yang berbeda dan menempel lalu dipanaskan. Itu bisa digunakan sebagai alat otomatis. Ya, sudah habis ya. Pemasangan roda logam. Ya, ini roda ini tidak pernah bocor, ya. Bahan baja yang akan dipasangkan ke roda ukurannya lebih kecil dari roda ban, ya. Ban baja, sehingga tidak dapat dipasang secara langsung. Caranya adalah dengan memanaskan bahan baja sehingga memuai, lalu memasukkan ke dalam roda. Setelah mendingin, bahan baja akan menyusut dan terpasang kuat pada roda. Di bahan baja, pernah lihat ada bahan baja? Bahan ini siapa? Bahan baja bahan apa? Bahan apa? Bahan kereta api. Bahannya baja kan? Enggak pernah bocor, yakin enggak bocor tutup ya. Ya enggak? Enggak pernah bocor. Percaya ya? Iya, itu bahan baja, ya. Bahan kereta api. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan saya pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya dengan server yang berganti, ya. Tapi kamu juga sama bisa dengarkan suara saya sama dengan seperti ini, ya. Hanya gantian, hanya beda waktu aja, ya. Hanya kenal wajah saya seperti ini itu, ya. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.